warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa KKN Tematik Unisula periode 13 dengan tema Sehat dan Sejahtera Pasca Pandemi COVID-19. Kami dari kelompok 114 Fakultas Ilmu Keperawatan. Perkenalkan, saya Monaleta Liska Kismana. Saya Nadiatul Yerosa Putri. Saya Nadia Kosida Noviani. Saya Meli Lutfiana. Saya Meta Prasetyana. Di sini kami akan memberikan edukasi dan penyuluhan tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kasus kekerasan seksual pun bergerak ke angka yang lebih meningkat selama masa pandemi COVID-19. Peningkatan kasus kekerasan seksual selama masa pandemi COVID-19 dimungkinkan terjadi sebagai implikasi beberapa faktor penyebab, antara lain meningkatnya pemutusan hubungan kerja atau PHK di berbagai industri, bertambahnya angka pengangguran, menurunnya pendapatan personal, bertambahnya beragam kebutuhan keluarga, dan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Faktor-faktor tersebut ditambah dengan kebijakan PSBB yang diterapkan di beberapa wilayah Indonesia menyebabkan terbatasnya interaksi sosial antar manusia, sehingga mengakibatkan kebosanan, depresi, putus asa, dan rasa amarah semakin meningkat di level individu. Akibatnya, pelampiasan rasa amarah cenderung dihempaskan kepada orang-orang yang berada di sekitar, yang biasanya termasuk ke dalam kelompok rentan, yakni perempuan. Lalu, apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga? Simak ulasan berikut ini ya guys. Baik, pengertian dari kekerasan rumah tangga. Kekerasan rumah tangga merupakan kekerasan dalam rumah tangga merujuk kepada ancaman atau perbuatan yang nyata terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, sosial, psikologis, atau peluntaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, permaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan yaitu setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melaksanakan tindakan tersebut dalam kehidupan masyarakat dan pribadi. Tindak kekerasan rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah, seperti terhadap pasangan hidup, anak, atau orang tua, dan tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah. Yang pertama, orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada poin di atas, karena hubungan darah perkawinan, persusuan,
pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang bekerja dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga dibagi menjadi 4. Kekerasan fisik yang pertama, yang kedua kekerasan psikis, yang ketiga kekerasan seksual, yang keempat penelantaran rumah tangga. Yang kekerasan fisik yaitu bentuk kekerasan yang menimbulkan rasa sakit pada korban. Kemudian kekerasan psikis, bentuk kekerasan yang menyerang atau ditunjukkan mental atau kejiwaan. Kemudian ada psikis, seseorang baik itu berupa penghinaan, komentar yang ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang, larangan maupun ancaman yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderita psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual, setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan pelaku. Kemudian ada penelantaran rumah tangga yang berkaitan dengan ekonomi, baik itu berupa tidak dibentukkan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban, atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Kemudian, kekerasan seksual sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu kekerasan seksual berat berupa pelecehan seksual dengan kontak fisik seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul, serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak atau jijik, terteror, terhina, dan merasa dikendalikan. Selanjutnya, pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki. Kemudian, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan, dan atau menyakitkan. Lalu, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran atau tujuan tertentu. Kemudian terjadinya hubungan seksual di mana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi. Dan yang terakhir, tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera. Yang kedua, kekerasan seksual ringan dapat berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan, dan julukan, dan atau secara nonverbal berupa ekspresi wajah, gerakan tubuh, ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban, bersifat melecehkan, dan atau menghina korban. Menurut Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil, bentuk kekerasan seksual dibagi menjadi 9. Yang pertama, pemerkosaan. Kedua, pelecehan seksual. Ketiga, eksploitasi seksual. Keempat, perbudakan seksual. Kelima, perkawinan paksa. Keenam, aborsi paksa. Ketujuh, pemaksaan kontrasepsi. Kedelapan, penyiksaan seksual. Dan yang kesembilan, pemaksaan pelacuran. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan kepada siapa saja, tidak memandang waktu, karena dapat terjadi di pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Kekerasan seksual juga tidak memandang tempat, salah satunya di rumah, yang disebut dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kekerasan seksual sendiri merupakan kejahatan
yang menyerang integritas dan martabat seseorang, sehingga menimbulkan trauma berkepanjangan yang berdampak seumur hidup. Faktor umum penyebab kekerasan rumah tangga yang pertama ekonomi. Berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban, atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Faktor yang kedua, perselingkuhan. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga akibat perselingkuhan dapat terjadi apabila saat pihak yang melakukan perselingkuhan mulai mengurangi pemberian nafkah untuk keluarga dan sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pasangannya. Faktor yang ketiga, jumlah anak. Pada beberapa kasus terjadi ketidakmampuan pasangan suami istri untuk menghasilkan keturunan. Kondisi ini disebut dengan infertilitas. Hal ini menyebabkan infertilitas berdampak besar bagi psikis dan kehidupan sosial seorang wanita. Wanita yang mengalami infertilitas biasanya akan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan psikis baik dari suami maupun lingkungan sosial. Berikut adalah dampak kekerasan rumah tangga yang menimpa istri. Yang pertama, kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita sakit fisik yang dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut. Yang kedua, yaitu kekerasan seksual yang dapat mengakibatkan turun atau bahkan hilangnya gairah seks karena istri menjadi ketakutan. Yang ketiga, kekerasan psikologis dapat berdampak dengan adanya rasa tertekan, syok, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi, kurang pergaulan, serta depresi yang mendalam. Cara mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu meningkatkan komunikasi internal secara santun dengan suami. Yang kedua, menghargai dan menghormati suami sebagai kepala keluarga. Yang ketiga, memenuhi permintaan suami yang bersifat positif. Kemudian yang keempat, mengkomunikasikan kebutuhan ekonomi dalam keluarga secara bersama-sama. Yang kelima, membuat perencanaan dalam keluarga secara bersama-sama. Yang keenam, melayani suami dengan penuh cinta dan kasih sayang. Setelah pelaku kekerasan seksual mendapatkan hukuman setimpal, korban kekerasan seksual berhak mendapatkan haknya, seperti hak atas kebenaran dan keadilan, hak atas perlindungan dan pemulihan, seperti yang termuat dalam Undang-Undang 1945 tentang perlindungan saksi dan korban, dan juga yang termuat dalam undang-undang lainnya. Apa yang perlu dilakukan jika Anda atau teman di sekitar mengalami kekerasan seksual? Yang pertama, utamakan keselamatan korban dengan cara carilah tempat yang aman dan nyaman bagi korban. Yang kedua, bila dalam kondisi kesehatan yang buruk, luka-luka atau lainnya, bawalah ke klinik. Jika ke klinik dilakukan sebelum lapor ke polisi, mintalah rekam medik yang berguna apabila kasus akan dilaporkan. Yang ketiga, apabila tindakan tersebut sudah dilakukan, Anda dapat mencari bantuan psikolog untuk memulihkan psikis korban. Kemudian yang keempat, konsultasi kepada bantuan hukum atau lembaga lain yang Anda percayai
Apabila ingin melaporkan kekerasan seksual ke polisi, tetaplah tangguh, jangan merasa rendah diri, dan selalu hargai diri sendiri. Kemudian yang kelima, diskusi dengan orang tuanya apabila anak yang menjadi korban. Apabila tidak memungkinkan, langsung lapor ke polisi. Kemudian yang terakhir, menjaga kerahasiaan korban dengan tidak menyebarkan info, foto, nama tanpa seizin korban. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.